Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sindo Today bersama dengan saya Camar Hendra dan Yasmin Atania. Macet horor di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat pada momen long weekend kemarin menjadi bahan evaluasi bagi berbagai pihak. Ya, salah satunya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang menyiapkan penguatan strategi mitigasi agar kemacetan parah tidak terulang kembali. Kemacetan horor yang terjadi di jalur kawasan Puncak Bogor pada libur panjang atau long weekend 13 hingga 16 September 2024 lalu mencoreng wajah pariwisata di Indonesia. Bahkan kemacetan yang terjadi selama 14 jam tersebut juga memakan korban jiwa dan turut menjadi pemberitaan media asing. Upaya mitigasi pun langsung dilakukan Kemenparekraf agar kemacetan horor tersebut tidak kembali terulang. Salah satunya dengan menutup akses ke kawasan puncak jika volume kendaraan sudah melebihi kapasitas jalan dan memperkuat koordinasi di antara seluruh pihak terkait. Itu kami mohon maaf atas nama pemerintah dan kita akan terus berkoordinasi seperti tadi yang teman-teman sudah lihat, Bunia langsung turun dan kita akan siapkan carrying capacity termasuk adalah menutup jalan jika memang sudah melampaui carrying capacity yang sudah ditentukan. Jadi bukan hanya Komodo atau Borobudur yang ditentukan carrying capacity, tapi destinasi seperti Puncak juga harus untuk menjaga sustainability. Kemenparekraf juga mencatat insiden macet horor di Puncak Bogor turut memberikan dampak buruk pada wisatawan dan juga kerugian bagi pengelola wisata di kawasan ini. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Dan pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami sudah terhubung dengan Brigadir Traslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur. Halo Brigadir Traslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan saat ini? Ya baik, terima kasih Camar dan juga Yasmin di studio. Pemirsa, di jam-jam sibuk pada pagi hari ini, arus lalu lintas kawasan Kampung Melayu ini memang mengalami peningkatan volume kendaraan, di mana arus kendaraan dari arah Cawang yang akan mengarah ke Senen cukup padat, di mana mengalami persendatan kendaraan, namun roda terus berputar. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Cipinang yang akan mengarah ke arah Cawang maupun berbelok arah ke arah Senen ini juga dalam keadaan ramai, cenderung tersendat. Dan pemirsa, kami masih menemukan pengendara roda 2 yang memotong arus demi menghindari kepadatan, yaitu menggunakan jalur yang dilintasi oleh mobil angkut penumpang dari kawasan terminal ini. Hal ini membuat mengalami kepadatan kendaraan, di mana ini salah satu faktor penyebab kemacetan. Untuk itu, bagi pengendara roda 2, kami harapkan Anda dapat menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan. Hal ini untuk menghindari kepadatan kendaraan dan juga menghindari benturan kecelakaan lalu lintas. Dan arus lalu lintas dari arah Senen yang akan mengarah ke Tebet maupun Cawang pada pagi hari ini dalam keadaan ramai, cenderung tersendat. Begitupun dengan kendaraan dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Cipinang. Galuh dan juga Camar, kami juga menginformasikan data dari SMS Korlantas Polri selama 1 kali 24 jam, yaitu terjadi 226 kasus laka lantas dengan rincian 36 meninggal dunia, 21 luka berat dan 317 luka ringan. Dari 226 kasus laka lantas tersebut, 70% terjadi pada waktu siang hari, yaitu pada rentan waktu pukul 6 hingga pukul 18.00. Penyebab laka lantas mayoritas dikarenakan para pengendara memacu kecepatan kendaraan sangat tinggi, dan 63 laka diantaranya terjadi di rentan waktu pukul 6 sampai dengan pukul 9. Pukul 6 dan pukul 9 ini merupakan waktu di mana aktivitas pagi hari masyarakat yang akan berangkat perkantoran maupun memulai aktivitas pada pagi hari. Untuk itu kami harapkan Anda untuk memperhatikan kembali keselamatan Anda dalam berkendara. Hal ini penting untuk menekan tingginya angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia.
Dan bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 atau melalui SMS center kami di 9119. Galuh, maksud saya Yasmin dan juga Camar, kembali ke Anda, silakan. Ya baik, terima kasih Brigadir Traslinda atas laporan Anda dari kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, ex Kabar Eskrim Polri Susno Duaji menjadi saksi ahli dalam sidang lanjutan peninjauan kembali 6 terpidana kasus kematian Vina Eki di Cirebon. Susno menyimpulkan kematian Vina dan Eki akibat kecelakaan tunggal sesuai kesimpulan awal kepolisian pada 2016 silam. Semua ini bersesuaian untuk menunjukkan apa dari keterangan ahli bagaimana. Sidang lanjutan peninjauan kembali 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki kembali digelar di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat. Sidang yang beragendakan mendengarkan saksi ahli dan fakta tersebut dihadiri Susno Duaji, ex Kabar Eskrim Polri yang menjadi saksi ahli. Di hadapan majelis hakim, pemohon dan termohon, Susno Duaji dicecar sejumlah pertanyaan terkait proses penyelidikan hingga penetapan para terpidana. Susno menegaskan kematian Vina dan Eki disebabkan kecelakaan tunggal sesuai penyelidikan awal pihak kepolisian Resor Cirebon. Wong ini kan sudah terbukti, sudah selesai mestinya. Terbukti seperti apa, Pak? Yang kecelakaan lalu lintas, siapa yang bilang bukan kecelakaan lalu lintas? Kenapa Pak meyakini itu kecelakaan lalu lintas? Bukan saya meyakini, itu hasil pemeriksaan Polres kecelakaan lalu lintas. Masa saya sebagai mantan Kapolda menaibkan itu? Terus apa aja Pak yang diberikan kesaksiannya, Pak? Ya, kesaksian tentang jalannya pemeriksaan bagaimana ya. Saya bilang jalannya pemeriksaan babeliut. Dalam sidang, pihak pemohon atau kuasa hukum menyiapkan 7 saksi yang merupakan saksi ahli dan fakta. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Sidang peninjauan kembali yang diajukan 6 terpidana kasus Vina telah bergulir sejak 4 September 2024 lalu. 6 terpidana yang mengajukan PK adalah Rivaldi Aditya, Eko Ramadhani, Hadi Saputra, Jaya, Eka Sandi, dan Supriyanto. Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Ari Ferdian bersama Rizko Yunia dan Galuh Rahma Esti sebagai hakim anggota. Dalam sidang yang telah bergulir ini, seluruh terpidana kasus Vina hadir langsung di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Kehadiran mereka didampingi oleh tim kuasa hukum dari Pradi yang dipimpin oleh Otto Hasibuan. Tim kuasa hukum telah menyiapkan amunisi untuk membantu para terpidana lepas dari tuduhan yang selama ini melekat. Di antaranya menyiapkan bukti baru atau novum, serta 39 orang saksi yang terdiri atas saksi fakta dan saksi ahli. Dari Cirebon, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan. Anda kembali di Sindo Today. Pemirsa, Partai Perindo berhasil mengirimkan 2 kader terbaiknya sebagai anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondo Utara, Sulawesi Utara. Sementara itu di Kabupaten Bolaang Mongondo Timur, Partai Perindo juga mengantarkan seorang kader potensialnya untuk menjadi anggota dewan yang berkomitmen mensejahterakan rakyat. Masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondo Utara, Sulawesi Utara menaruh harapan besar kepada Partai Perindo. Hal ini dibuktikan dengan terpilihnya 2 wakil rakyatnya yang duduk di kursi anggota DPRD dan dilantik bersama 20 anggota dewan lainnya. Kami coba kerjasama dan akan berbuat lebih untuk kedua sektor unggulan ini. Dalam hal ini pertanian dan perikanan dan kelautan. Berterima kasih kepada seluruh masyarakat khususnya yang ada di wilayah dapil saya yang telah mempercayakan saya untuk mewakili segala aspirasi mereka. Sementara di Kabupaten Bolaang Mongondo Timur, Sulawesi Utara, Partai Perindo juga berhasil mengirimkan 1 kadernya, Rici Ali, untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Kader Partai Perindo ini dilantik bersama 42 anggota dewan lainnya untuk periode 2024-2029. Saya melihat
pada sekarang ini Boltim ini kekurangan air bersih. Makanya daripada itu saya ingin meningkatkan pengadaan air bersih di Kabupaten Bola Mongondo Timur secara merata. Para kader terbaik Partai Perindo yang berhasil duduk di kursi dewan ini akan selalu berkomitmen untuk mewujudkan visi misi mensejahterakan masyarakat Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono kembali mendatangi tokoh Betawi yakni Nahrawi Ramli untuk berdiskusi mengenai arah Jakarta ke depan. Usai bertemu dan berdiskusi, pasangan dengan nama Ridho ini mendapatkan dukungan penuh dari Nahrawi Ramli beserta tokoh masyarakat Betawi yang hadir dalam silaturahmi. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil bersama pasangannya Suswono mendatangi kediaman tokoh masyarakat Betawi Nahrawi Ramli atau Bang Nara di kawasan Condet, Jakarta Timur Rabu siang. Kedatangan pasangan Ridho ini guna bersilaturahmi dan berdiskusi mengenai arah Jakarta ke depan. Bersama Bang Nara yang merupakan tokoh penting di Jakarta, serta sejumlah tokoh masyarakat Betawi yang ikut hadir dalam silaturahmi ini. Usai berdiskusi mengenai program dan arah Jakarta ke depan, Nahrawi Ramli menegaskan dirinya beserta keluarga besar serta para tokoh masyarakat Betawi akan memperjuangkan pasangan RK Suswono untuk bisa memenangi kontestasi Pilkada Jakarta. Oleh karena itu, hari ini kami sampaikan saya pribadi dan keluarga besar dan seluruh yang hadir, tokoh-tokoh di sini bersedia dan akan memperjuangkan agar Pak Emil dan Pak Suswono menang di dalam kontestasi nanti. Sehingga akan menjadi pemimpin DKJ ke depan yang akan membawa kebahagiaan kepada warga DKJ. Kami dinasehati tadi untuk mengikutsertakan identitas budaya, jangan tergerus oleh modernisasi Jakarta. Makanya tadi saya sampaikan gerakan membangun budaya Betawi dengan segala programnya, memberdayakan RW-RW sambil ngurusin banjir, macet, polusi juga dikerjakan. Dengan dukungan dari masyarakat Betawi ini diharapkan bisa semakin menguatkan dan memantapkan langkah pasangan Ridho dalam Pilkada Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan Pramono Rano menyerap aspirasi warga Jakarta dari berbagai elemen. Pramono berkunjung ke wilayah langganan banjir di Mampang Perapatan. Sementara Rano Karno menyerap aspirasi seniman dan budayawan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Bakal calon wakil gubernur Jakarta bersilaturahmi dengan seniman dan budayawan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Rano Karno hadir dalam acara bertajuk Rembuk Budaya sebagai narasumber dan mendengarkan langsung aspirasi dari para seniman dan budayawan. Rano prihatin dengan situasi yang dialami oleh budayawan dan seniman saat ini. Ia juga berjanji memudahkan kegiatan seniman dan budayawan, terutama dalam berkarya dan membuat pameran sendiri. Saya nggak berani janji, tapi saya paham bagaimana menyelesaikan masalah ini. Ini sudah menjadi aset, tentu para seniman harus berkarya di tempat ini. Kita cari solusinya seperti apa. Sebelumnya bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung mengunjungi wilayah langganan banjir di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Ia berkunjung ke permukiman padat penduduk di kawasan RT 12 RW 3 Kelurahan Bangka, Mampang Perapatan. Dalam belusukan ini, Pramono mengaku akan menuntaskan sejumlah keluhan warga, salah satunya terkait banjir yang kerap melanda wilayah ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pasangan bakal calon independen Dharma Pongrekun dan juga Kun Wardana mendatangi rumah mantan Gubernur DKI Jakarta Sutioso. Keduanya datang untuk meminta masukan dalam memimpin Jakarta. Kedatangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana, langsung disambut oleh mantan gubernur Jakarta Sutioso atau yang biasa dikenal Bang Yos. Bang Yos langsung mengajak keduanya berkeliling museum yang terletak di rumahnya di Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat.
Kedatangan keduanya ke rumah Bang Yos untuk berbagi pengalaman memimpin kota Jakarta. Memang setiap daerah, tingkat provinsi tentunya, mempunyai spesifik masing-masing gitu. Sehingga memerlukan cara gaya kepemimpinan yang juga lain gitu kan. Dan pengalaman itu tentu saja sudah saya sampaikan ke beliau berdua. Selain belanja masalah Jakarta ke Bang Yos, kedua pasangan ini akan menemui mantan pemimpin Jakarta lainnya seperti Anies Baswedan dan Ahok. Tentunya siapapun yang pernah ada untuk kami menggali atau meminta masukan dan dari pengalaman-pengalaman beliau, kami sangat ingin untuk bertemu dengan siapa saja. Dalam pertemuan ini, Bang Yos juga tekankan pentingnya melanjutkan program yang sudah ada. Meski program baru tetap dibutuhkan, namun sejumlah program tetap harus dilanjutkan, baik di bidang transportasi umum maupun banjir. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, gelaran Pilkada Jakarta semakin mendekat. Ketiga paslon yang berkompetisi pun yakin bisa memenangkan Pilkada Jakarta dalam satu putaran. Menang satu putaran menjadi target pasangan Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta mendatang. Pasangan yang diusung oleh 15 partai politik ini juga menargetkan akan menang besar. Tapi keduanya pastikan kemenangan akan diraih dengan cara-cara yang baik tanpa money politik. Ya, target kami diminta satu putaran dan menangnya jangan menang tipis, kira-kira begitu ya. Karena mewakili harkat martabat besarnya koalisi. Pasangan Pramono Anung Rano Karno juga targetkan menang satu putaran. Kemenangan satu putaran juga akan menghemat anggaran negara. Semakin cepat ditetapkan sebagai pemimpin, maka program-program mereka akan cepat dilaksanakan. Jadi kita semua berusaha menjadi menang satu putaran. Karena kita hitung, sekarang ini kan kalau misal terjadi 2 putaran, pasti waktu minimal sebulan. Lama lagi kita kerjakan. Nah, sementara kebutuhan masyarakat Jakarta, dan bukan Jakarta, ini serentak loh. Mudah-mudahan di serentak pilkada ini, kalau bisa semua satu putaran. Supaya tenaga enggak habis, anggaran biaya negara juga enggak tersedot, supaya apa? Fokus kita melakukan pelayanan kepada masyarakat. Jadi semua kita akan berusaha memenangi satu putaran. Sementara pasangan Dharma Pangrekun dan Kunwardana juga yakin bisa menang dalam satu putaran. Namun keduanya pastikan tak anggap kedua pasangan lain sebagai rival, melainkan sebagai mitra. Untuk menangkan pilkada dalam satu putaran pastinya membutuhkan strategi yang mumpuni. Namun para calon yang berlaga sebaiknya tak hanya pentingkan gimmick politik, namun juga program yang baik. Tim Liputan, iNews melaporkan. Kita beralih ke Pilkada Banten, pemirsa. Pasangan Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi terus belusukan menemui warga. Meski diterjang isu politik dinasti, namun keduanya tetap melaju di Pilkada tahun ini. Airin Rahmidiani, bakal calon gubernur Banten, terus temui warga. Ia kerap hadir dalam kegiatan-kegiatan warga Banten. Airin pun kerap berinteraksi dengan ibu-ibu di lokasi tempatnya berkunjung. Mantan wali kota Tangerang Selatan ini cukup dikenal oleh warga Banten. Namun belakangan, isu dinasti politik bergulir ancam kemenangannya di Banten. Airin pun menanggapi dengan memposting pengingat di akun media sosialnya. Dalam postingannya, Airin tekankan majunya ia di Pilkada Banten tak ada sangkut pautnya dengan dinasti politik keluarganya. Tidak hanya Airin, wakilnya Ade Sumardi juga kerap belusukan temui warga. Politisi PDIP ini terus belanja masalah yang ada di Banten. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mangkir lagi dari undangan rapat Pansus Haji DPR RI terkait dengan carut-marut penyelenggaraan haji tahun ini. Namun di akun Instagram pribadinya, Yakut justru memposting pertemuan dengan Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi di Jeddah membahas persiapan haji tahun depan 3 hari sebelum undangan Pansus.
Menteri Agama Yakut Holil Qomas kembali mangkir dari panggilan Pansus Haji DPR RI untuk memberikan keterangan terkait penyelenggaraan haji tahun ini. Pansus Haji dibentuk karena terjadi carut-marut dalam penyelenggaraan haji, di antaranya dugaan jual beli kuota dan visa haji. Namun 3 hari sebelum undangan Pansus Haji, Menak Yakut melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. Merespon hal tersebut, Wakil Ketua Pansus Haji Marwan Dasopang menilai Yakut tidak mempunyai keberanian untuk memenuhi undangan rapat. Sejumlah kalangan juga berpendapat jika Yakut mengulur waktu hingga masa kerja DPR RI periode ini berakhir. Mungkin juga nanti akan disampaikan ke beliau, bukan berupa surat tapi berupa kontak bertelepon yang tidak punya keberanian untuk bersaksi di persidangan. Terkait dengan paling tidak 3 hal itu. Satu, mengenai pengalihan kuota yang sudah diputuskan dan dirubah dengan keinginan Menteri Agama. Sementara itu di akun Instagram Gus Yakut mengunggah foto dirinya melakukan pertemuan dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Taufik Al-Rabiah di Jeddah pada Minggu 15 September. Pertemuan tersebut justru untuk membahas persiapan penyelenggaraan haji tahun depan, di antaranya melayani jemaah haji dengan standar kualitas layanan terbaik. Di laman resmi Kementerian Agama juga dijelaskan, Indonesia kembali mendapatkan kuota 221.000 jemaah haji. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, seleksi calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK kembali digelar Rabu siang di Kementerian Sekretariat Negara Jakarta. Pada hari kedua seleksi ini, Pansel menggelar tes wawancara terhadap 10 calon pimpinan KPK. Tes wawancara calon pimpinan KPK dan Dewas KPK kembali digelar untuk mengetahui rekam jejak calon petinggi lembaga anti rasuah. Pada hari kedua dijadwalkan 10 calon pimpinan KPK dan Dewas KPK menjalani tes wawancara, di antaranya Johanis Tanak, Muhammad Yusuf, Pahala Nainggolan, dan Pungki Indarti. Sebanyak 11 pewawancara menanyakan beragam hal yang berkaitan dengan komitmen, keyakinan, hingga pengetahuan soal KPK. Terdapat 20 capim KPK dan 20 calon Dewas KPK dinyatakan lulus dan berhak mengikuti tes wawancara pada tanggal 17 sampai dengan 18 September 2024. Terima kasih Pak Ketua. Selamat pagi Pak Johanis Tanak. Siap, selamat pagi Bapak. Sampai ke 10 besar DPR. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menanggapi klarifikasi penggunaan jet pribadi putra bungsunya Kaesang Pangarep ke KPK Selasa kemarin. Menurut Jokowi, semua warga negara sama di mata hukum. Dugaan penggunaan jet pribadi Kaesang Pangarep yang pergi ke Amerika bersama istri dan keluarganya kian ramai. Kaesang pun akhirnya datang ke gedung KPK untuk memberikan klarifikasi terkait hal tersebut. Menanggapi kehadiran putranya ke KPK kemarin, Presiden Jokowi menegaskan semua warga negara sama kedudukannya di mata hukum, termasuk Kaesang. Hal tersebut disampaikan usai membuka acara Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition 2024 di Jakarta. Saya kan sudah menyampaikan semua warga negara sama di mata hukum. Ya, itu aja. Sebelumnya, Ketua Umum PSI sekaligus putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, mendatangi gedung KPK di Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa 17 September 2024. Kaesang mengaku kehadirannya untuk mengklarifikasi terkait penggunaan pesawat jet pribadi dalam perjalanan menuju Amerika Serikat bersama istrinya. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi Ibu Kota Nusantara, pemirsa. Presiden Joko Widodo meminta seluruh komponen di IKN benar-benar selesai sebelum menandatangani Kepres terkait pemindahan ibu kota. Menurut Jokowi, penandatanganan keputusan Presiden harus diperhitungkan secara matang dan sejalan dengan kesiapan Ibu Kota Nusantara. Presiden Joko Widodo menekankan keputusan Presiden terkait pemindahan Ibu Kota Nusantara, menunggu semua ekosistem di IKN benar-benar siap. Jokowi menyebutkan pindah ibu kota harus dihitung secara matang.
Jokowi menegaskan bukan hanya gedung yang siap, melainkan listrik, furniture, hingga sumber daya manusia. Kita melihat itu kesiapan betul-betul ya. Di sana harus betul-betul siap betul. Hanya tanda tangan gampang, satu detik ya tanda tangan. Tapi kesiapan IKN itu sendiri kalau yang namanya sudah ditandatangani pindah itu semuanya harus siap. Bukan hanya gedungnya yang siap. Furniture-nya harus siap, listriknya harus siap. SDM-nya harus siap, sistemnya harus siap. Ini bukan pindahan rumah aja, ruwetnya kayak gitu. Ini pindahan ibu kota. Ini semuanya harus dihitung. Yang tanda tangan bisa saya, bisa Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Tapi yang paling penting kotanya ini siap betul. Ekosistemnya sudah terbangun. Kalau itu sudah siap, kan juga ada yang pendukung lainnya. Logistik seperti apa, sekolah untuk anak-anak yang nanti di sana siap enggak, rumah sakitnya siap enggak, semuanya. Tidak hanya urusan kita pindah, kalau hanya orangnya aja hanya bawa baju siap. Jokowi membuka opsi bisa saja Kepres pemindahan ibu kota diteken oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Jokowi mengatakan ekosistem harus terbangun untuk pindah ibu kota. Pemirsa, bus listrik di IKN Kalimantan Timur silih berganti mengangkut ratusan pengunjung. Ya, sejak dibuka untuk umum, antusias masyarakat menikmati kawasan IKN semakin besar. Sejumlah bus listrik ini silih berganti mengangkut ratusan warga berkunjung ke IKN Kalimantan Timur Rabu siang. Sejak dibuka untuk umum pada 16 September lalu, setiap 15 unit bus listrik ini bergantian mengangkut para pengunjung dari rest area menuju kawasan IKN hingga titik penjemputan di halte Plaza Seremoni. Setiap bus listrik memiliki kapasitas berbeda, 30 hingga 45 penumpang dalam sekali jalan. Dalam sehari, ada 5 bus yang disiagakan untuk mengangkut para pengunjung. Kami akan melakukan setting per 15 menit unit kami jalan. Sementara kereta otonom atau Autonomous Rail Transit kini masih menjalani proof of concept dan akan diuji coba hingga Desember 2024 mendatang. Tram otonom dioperasikan menggunakan baterai sensor sehingga diklaim bisa mengurangi emisi gas rumah kaca dan pemakaian energi fosil. Dari Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Pemirsa, venue cabang olahraga panjat tebing PON ke-21 porak-poranda akibat diterjang angin kencang. Akibatnya pertandingan dihentikan karena beberapa fasilitas rubuh tak bisa digunakan. Angin kencang dan hujan deras memporak-porandakan venue cabang olahraga panjat tebing PON 21 di Kompleks Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh. Sejumlah tenda, kursi, dan fasilitas panjat tebing rubuh dan rusak diterjang angin. Pertandingan pun terpaksa dihentikan demi keselamatan atlet dan seluruh penyelenggara. Sempat takut nggak? Was-was nggak? Sempat sih, karena kirain soalnya kan besar ya, ada beberapa fasilitas yang rusak juga kan. Jadi takutnya bakal cedera atau kena hal-hal yang terbang gitu, barang-barang badai, Pak. Ya tadi tentunya kita sudah selesai babak kualifikasi, kemudian badai. Kita sementara juga tadi persiapan untuk nomor kualifikasi di tim putra maupun di boulder putri. Akhirnya kita harus tunda karena cuacanya yang cukup ekstrim dan tidak memungkinkan kita melanjutkan persiapan. Panitia dan pengurus cabur panjat tebing langsung melakukan koordinasi terkait penjadwalan ulang pertandingan selanjutnya. Jawa Timur berhasil keluar menjadi juara di ajang sepak bola PON ke-21. Kemenangan Jawa Timur ini diperoleh lewat titik putih. Laga final sepak bola mempertemukan Jawa Timur melawan Jawa Barat berlangsung sengit.
Meski jual beli serangan terjadi sejak babak pertama, namun hasil 0-0 tanpa gol menyudahi pertandingan di babak pertama. Di babak kedua, tim Jawa Barat harus bermain dengan 10 orang setelah Abdab Hanif mendapatkan akumulasi kartu kuning hingga harus diusir oleh wasit dari lapangan. Jawa Timur menghasilkan kemenangan usai mendapatkan hadiah penalti. Rano Jutati Karenano yang maju menjadi eksekutor berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik dan mengunci kemenangan Jawa Timur atas Jawa Barat. Tim Ayus melaporkan. Tim sepak bola Aceh berhasil mengalahkan Kalimantan Selatan di laga perebutan juara ketiga PON ke-21. Menang dengan skor 2-1, Aceh berhak atas medali perunggu. Balik Alsal menguasai bola. Fajri. Laga perebutan juara ketiga cabang sepak bola putra PON ke-21 antara Aceh dan Kalimantan Selatan berlangsung di Stadion Harapan Bangsa Aceh Rabu sore. Mahyudin cutting inside. Bertindak sebagai tuan rumah, tim sepak bola Aceh langsung berupaya menekan sejak awal pertandingan. Kiri. Oh, kerjasama cukup baik, tapi umpan cukup deras. Tak butuh waktu lama, Nur Wahyudin berhasil menjebol gawang Kalimantan Selatan di menit ke-16 dan membawa Aceh unggul 1-0. Kita lihat umpan yang sangat manis dari Haikal, mampu dieksekusi dengan sangat cantik oleh Mahyudin. 2024 kali ini tuan rumah unggul atas umpan yang cukup baik, tapi tertinggal 1 gol, tim sepak bola Kalimantan Selatan langsung meningkatkan serangan. Hasilnya, Kalimantan Selatan mampu mengimbangi kedudukan di menit ke-31 melalui gol yang dicetak Rizka Ramadhani. Oh, peluang lagi dan gawang Aceh. Demi koordinasi di barisan belakang yang sangat mudah untuk skor 1-1 menutup babak pertama. Mantap. Crossing dilakukan. Di babak kedua, tim sepak bola Aceh kembali mencoba menekan pertahanan tim Kalimantan Selatan. Kali tendangan langsung dilakukan oleh Agib, namun masih melambung. Usaha itu pun berbuah manis saat Irza Ahmad berhasil membobol gawang Kalimantan Selatan di menit ke-65 dan merubah skor menjadi 2-1. Terjadi kemelut dan kita lihat masuk bola. Aceh mampu unggul 2-1, sebuah situasi kemelut. Ya, padahal tadi jelas ada 2 orang sekaligus yang menjaga Irza. Lemparan sudah dilakukan. Keunggulan Aceh bertahan hingga laga usai. Dengan hasil ini, tim sepak bola Aceh berhak atas medali perunggu PON ke-21 2024. Skor 2-1 dengan demikian. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim voli indoor putri asal Jawa Timur berhasil melaju ke final setelah mengalahkan DKI Jakarta dengan skor 3-1 di babak semifinal PON 21 2024 Aceh Sumatera Utara. Kemenangan Jawa Timur ini serasa spesial pemirsa karena diperkuat atlet voli internasional Megawati. Tim voli putri Jawa Timur akhirnya memastikan langkah maju ke babak final ajang PON ke-21 Aceh Sumatera Utara 2024 yang digelar di Gor Voli Indoor Kompleks Sport Center Deli Serdang. Pada set pertama, tim voli putri Jatim berhasil mengakhiri game dengan angka 25-18. Namun pada set kedua DKI Jakarta sempat menyamakan kedudukan 1-1 setelah berhasil mengakhiri set kedua dengan nilai 22-25. Dalam set ketiga dan keempat menjadi milik Jatim setelah tim asuhan Alim Suseno berhasil menang dengan angka 25-18 dan 25-13. Sementara itu Megawati mengatakan meski timnya sempat kesulitan di set kedua, namun berkat kerja keras mereka bisa memenangkan pertandingan. Set kedua kan kita rada ragu gitu kan pergerakannya, terus di set ketiga kita merubah ritme lagi, bermain cepat, mungkin kita set kedua keikut mereka, jadi kita malah.
Dengan kemenangan ini, tim voli indoor putri asal Jawa Timur berhasil melangkah ke babak final PON ke-21 Aceh Sumatera Utara 2024. Dan jangan lupa saksikan partai final voli putri pada Kamis malam pukul 21 waktu Indonesia Barat live hanya di iNews TV. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Dan bersama informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Sindo Today hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional lengkap di sindonews.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, pemirsa, saya Yasmin Antania dan rekan saya Camar Haenda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.